Sudah bisa, Pak. Terima kasih. Sip. Ada soal seperti ini. Ya, perusahaan punya izin hutan alam seluas 8.200 hektar. Kemudian ada hasil produksi dan juga harga. Oke. Kemudian kelompok 3, tapi judulnya kelompok 4. Areal yang belum diusahakan 200 hektar. Oke. Nilai tanah 370. Kemudian areal pengaman. Oke. Nah, ini mungkin asumsi saya teman-teman dapat soal dari bank soal kah? Atau dari mana nih dapat soalnya? Gimana teman-teman? Oke. Kalau ada yang keluar, ini harusnya NJOP ya. Karena kalau masih nilai tanah, ini maksudnya NJOP mungkin asumsi saya. Kemudian, ini mungkin juga NJOP. Supaya kita bisa mengerjakan. Karena kalau hanya nilai, kita belum punya NJOP-nya. Kemudian ada log pons. Oke. Luasnya 10 hektar, menjauh tanahnya. Oke. Kalau ada soal hutan alam kayak gini, pertama-tama ngapain teman-teman? Apa langkah pertamanya? Menghitung pendapatan. Oke. Kita punya hasil sama harga. Nah, gimana kalau teman-teman hanya punya informasi ini? Gimana ngerjainnya nih? Ini hasilnya hasil apa, harganya harga apa, kita nggak tahu. Kita tahu sama gimana teman-teman? Kalau kita cuma punya informasi seperti ini, terus kita gimana cara ngitung pendapatan kotornya? Gimana nih? Kalikan, Pak. Antara Kalikan aja. Oke. Kita anggap aja nih hasil yang dijual gitu ya. Iya. Ini adalah harga, jadi ini sama nih kita anggap ini yang dijual dan hasil produksi kita anggap sama karena tidak ada informasi mengenai produksi atau terjual. Satu-satunya informasi yang kita punya ini. Oke, kita copy. Kita copy ke worksheet-nya. Oke. Apa nih? Ini Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. Kemudian ada harga jual. Sip. Kita punya hasil produksi, kita juga punya harganya. Ini sesuai informasi yang diberikan di soal. Informasi cuma ada ini doang. Kalian. Ini nggak ada kenapa? Oke, berarti pendapatan kotornya langsung penjumlahan dari semua pendapatan per bulan. Ini nggak teman-teman? Yang bikin soal, maksudnya seperti ini kah? Iya, Pak.
Oke, rasio biayanya berarti 75%. Ya, pendapatan bersih. Ya, kita kalikan dengan pendapatan pokok. Angka kapitalisasinya berapa? Angka? Sudah hafal? 8,5. Oke, 8,5. NJOP-nya sama dengan pendapatan bersih dikali. Oke, ini sama? Sama. Sekarang ini tinggal kita NJOP untuk area produktif sudah dapat. Luasnya berapa nih? Oke, kita belum tahu, belum ada informasinya ya. Ini hasil izin. Ini merupakan luas yang ada dalam izin. Ya? Oke. Iya, Pak. Oke, areal yang belum diusahakan 2.000 hektar. Oke, kita pindahin dulu informasinya. Areal yang belum diusahakan 2.000 hektar. Kemudian NJOP-nya 370 per meter persegi. Kemudian areal pengaman berupa parit dan buffer zone. Buffer zone sekarang area kawasan perlindungan ya, tapi oke lah. Kita ini karena di sini disebutkan areal pengaman, luasnya 100 hektar, NJOP 240. Oke. 100 hektar. Ya, 240. Oke, berikutnya. Hasil tebangan ditempatkan pada log ponds yang di sungai. Oke. Bagus nih, ini aplikasi dari informasi. Log ponds masuk area apa, teman-teman? Pengaman, ya. Area pengaman. Oke. Terus kita masukin jadi objek nggak nih? Iya, Pak. Masuk. Kenapa tuh? Karena masih dihubungkan oleh sungai itu, Pak. Maksudnya nggak masuk dalam izin, tapi yang itu, Pak. Oke. Seluas 10 hektar, NJOP 165 meter persegi. Nanti kita tambahin satu lagi gitu ya. Gimana rencananya membuat soal gimana? Iya, yang area pengamannya itu ditambah log ponds juga. Ya, luasnya adalah 10 hektar. NJOP-nya 165. Oke. Biasanya teman-teman kalau di penilaian, bisa satu areal itu punya NJOP satu nih ya. Di informasi aja supaya nanti ketika di lapangan udah pernah familiar nih. Oh, bahwa sebenarnya tidak terpisah kalau emang ini area pengaman. Log ponds kan masuk area pengaman, ya kan? Biasanya NJOP-nya ini tidak terpisah seperti ini. Oke, nggak masalah. Pada sebagian terdapat area dikuasai dengan tidak sah oleh kelompok masyarakat. Oke, berarti ini gimana nih? Objek masih kita tapi apa enggak? Tidak produktif, Pak. Tidak produktif? Masuk kalau tidak produktif ini? Iya apa enggak? Oke, iya jawabannya benar. Terus kenapa gitu deh? Saya bantuin deh. Iya jawabannya oke benar. Kenapa bukan area lainnya? Nah, Mas. Nah, siapa tadi ya ngomong? Ya, karena tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, Pak. Gimana? Karena tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Karena tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Oke.
Itu kan definisi area tidak produktif. Pertanyaannya kenapa ada kata-kata areal yang dikuasai oleh orang lain? Kenapa bukan area lainnya aja? Kalau area lainnya kan tidak masuk objek PBB, Pak. Oke. Jadi kalau ada area yang dikuasai dengan tidak sah, masuk ke area tidak produktif. Itu ya? Oke, kita coba cek page. Saya mau bukain PMK. Sebenarnya saya belum pernah menekankan ini di slide ya, tapi ini bisa kita obrolin. Soalnya di ketentuan mengenai PBB perhutanan, PMK 186. Ini soal tahun lalu atau buatan teman-teman ya? Mau tahu aja saya. Soal dari tahun sebelum-sebelumnya atau Tahun sebelumnya. Oh ya itu, Pak. Karena itu dimanfaatkan secara tidak sah, Pak. Akhirnya masuk ke perhitungan PBB, Pak. Kalau sah baru masuk ke pasal 3, Pak. Oke, nah ini krusial sebenarnya. Teman-teman harus hati-hati. Nah, oke, kelihatan PMK-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Untuk perhutanan, ada kata-kata ini. Area yang dimanfaatkan oleh selain subjek pajak atau wajib pajak secara tidak sah. Jadi kalau secara tidak sah, dia masuknya areal tidak produktif. Tapi setahu saya ini hanya di perhutanan saja. Kalau di tempat lain nggak ada. Nanti di perkebunan gimana kalau perkebunan? Kalau ada area yang tidak sah dimanfaatkan oleh pihak lain, nah, itu masih abu-abu. Ya, kita belum bisa bilang dia masuk area tidak produktif atau enggak. Perhutanan dia masuk area tidak produktif. Kenapa? Karena di state dijelaskan seperti itu. Sedangkan untuk area yang dimanfaatkan oleh pihak lain secara sah, gitu ya, dan dimanfaatkan secara nyata, dia masuknya area lainnya. Oke, jadi ini masuk areal tidak produktif. Yes, areal tidak produktif 10 hektar. NJOP-nya 120. Oke, sampai sini yang bertanyain? Ada yang berbeda hitung-hitungannya? Ada yang salah? Saya ketik informasinya dari soal ke Excel. Lanjut ya. Oke. Kita siapin dulu meskipun yang belum lengkap. Nah, sekarang untuk luas area Oke. Sekarang yang belum ada informasinya adalah mengenai areal produktifnya nih. Kira-kira dapat di mana ya teman-teman ya? Areal produktifnya. Jadi luas di izin itu dikurangi sama luas area lainnya, Pak. Oke. Karena pagi ini sebenarnya kita bisa mengasumsikan ya. Karena informasi terbatas, tidak ada area produktifnya, maka kita bisa bilang bahwa total di sini ya kecil ya teman-teman ya. Oke. Sekarang lagi seluas 2120 ini ternyata masih belum sesuai dengan luas area yang disoal. Oke. 8.200. Karena hanya ada informasi mengenai area produktif, belum produktif, tidak produktif, area pengaman, gitu ya. Maka kita bisa mengasumsikan bahwa nanti jumlahnya di sini adalah harusnya 8.200 hektar. Tapi nanti dulu kita belum hitungin area klasemen.
Oke, sekarang kita lihat ke area emplasmennya dulu. Oke, area emplasmen informasi seperti apa? Oke, dan luas ini luas bangunan. Oke, kita buatin area emplasmen dulu. Kantor, gudang, perumahan, masjid, gereja. Kriteria bangunan. Luasnya adalah ada hijau. Oke. Apa yang perlu kita perhatikan sih teman-teman sebelum saya jumlahkan? Apa nih? Dan gerejanya. Oke, ada tempat ibadah nih. Nah ini perumahan siapa deh? Ada keterangannya nih. Kita bilang apa? Perumahan siapa nih? Perumahan pegawai mungkin ya? Maksudnya? Iya Pak, maksudnya perumahan pegawai. Perumahan pegawai ya, bukan perumahan milik masyarakat ya. Karena ini masuk ke pasal 31 Undang-Undang PBB, ya, maka ini kita kategorikan sebagai area lainnya. Oke. Karena area lainnya tidak perlu kita jumlahkan. Oke. Area emplasmen. Oke. Luasnya juga luas luasnya adalah, sedangkan luas area lainnya adalah oke. Sampai sini ada yang mau di teman-teman yang bikin soal apakah seperti ini maksudnya? Yang lain ada yang mau tanyain sebelum saya lanjutin aja? Ya Pak, seperti itu Pak. Oke. Kalau boleh lanjut, maka luas area emplasmen kita ambil dari sini. Dan NJOP-nya kita ambil dari sini. Berikutnya, ternyata ada area lainnya. Ya, karena ada area lainnya, ini kita pindahin di sini. Lainnya. Oke, informasinya adalah seperti itu. Maka luas area lainnya adalah sebesar 500 meter persegi. Buat apa nih area lainnya teman-teman? Kira-kira buat apa? Untuk menghitung luas area produktif, Pak. Harusnya kita punya 82 juta meter persegi, tapi sekarang baru 21 juta 500. Ya. Maka luas meter perseginya, area produktif, luasnya adalah 82 juta. Kita kurang dengan
Sekarang cross check. Juta kurang dengan total. Oke. Soalnya rumit. Ya. Terus sekarang berapa NJOP per meter perseginya? Sampai sini ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Ada yang mau tanya enggak? Ada step yang perlu saya ulang mengenai luas-luasan? Gimana? Oke, ngangguk-ngangguk, nggak kelihatan ya orangnya kalian. Jelas, Pak. Oh iya, oke. Oke. Berarti sekarang NJOP per meter perseginya gimana cara nyarinya? Berapa bagi berapa? Sel berapa bagi sel berapa? Yuk. Itu Pak, NJOP total dibagi luas total dikurangi area lainnya itu. Oke. Jadi ini dikurang. Segini meter perseginya? Iya Pak. Oke, soalnya seru. Sampai sini oke? Karena sisanya udah gampang banget nih. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Oke, kemudian kita masuk ke NJOP bangunan. Ini nggak kita pakai. Jenis bangunannya ada di sini tadi. Sampai nomor 3 aja ya. Yang lain bukan merupakan bangunan yang menjadi objek PBB. Luas bangunannya, kita copy. Kemudian, saya juga pakai NJOP-nya sama dengan Oke. Ada yang salah, teman-teman? Yang bikin soal? Sama? Angka-angkanya? Sama Pak. Oke. Kemudian kita tinggal bikin format penghitungan PIB terutang. Ya. Ini kalau sampai sini, kalau sudah selesai, ini saya nyampain aja. Terus teman-teman udah sempat ketemu nih, berapa PIB terutang. 12 juta. Dan nah, jelas. Sama.
Iya. Berapa lama tadi tuh? Nggak sampai setengah jam ya? Oke, sip. Kalau nggak ada yang tanyain teman-teman? Nggak ada? Oke, lanjut. Kalau emang nggak ada, saya lanjutin aja. Oke, hutan alam soalnya udah cukup kompleks. Saya teman-teman nanti bisa pakai sebagai bahan latihan. Kita lanjut berikutnya ke PBB migas. Oh iya, untuk menambah pengenalan mengenai PB migas, nah saya mau ngeliatin video nih. Video mengenai pertambangan migas. Mana kemarin? Lumayan, saya bisa. Geologists and geophysicists. Kelihatan, Pak. Kelihatan tampilannya? Kelihatan, Pak. Oke. Geophysicists have agreed on the existence. Suaranya tidak terdengar. Suaranya nggak ada. Belum kedengar. Nggak ada, Pak. Gimana saya dengar ada suaranya nih? Yang share screen terus ini, Pak, yang audio on apa ya? Saya agak lupa, Pak. Oke, ada advance itu ya kalau nggak salah ya. Iya, ada. Soalnya kalau yang advance itu terus yang musik or computer sound only itu, tapi kayaknya cuma musik aja sih. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu Pak Andi, Pak Adi. Geologists. Kalau gini, suaranya ada? Ada, Pak. Oh, belum. Geologists Nih, ada suaranya? Udah ada, Pak. Oke. and geophysicists have agreed on the existence of a prospect, a potential field. In order to find out if hydrocarbons are indeed trapped in the reservoir rock, we must drill to hit them. Bearing in mind the knowledge acquired about the substratum and the topography of the land, the best position for the installation of the drilling equipment is determined. Generally, it is vertically above the point of maximum thickness of the geological layer suspected of containing hydrocarbons. The drillers then make a hole in conditions that are sometimes difficult. Of small diameter, from 20 to 50 centimeters, this hole will generally go down to a depth of between 2,000 and 4,000 meters. Exceptionally, certain wells exceed 6,000 meters. One of them has even exceeded 11,000 meters. Certain fields can be buried at a depth equivalent to the height of 12 Eiffel Towers. The derrick is the visible part of the drilling rig. It's a metal tower several tens of meters high. It's used to vertically introduce the drill strings down the hole. These drill strings are made up of metallic tubes screwed end to end.
They transmit a rotating movement, rotary drilling, to the drilling tool, the drill bit, and help circulate a liquid called mud, because of its appearance, down to the bottom of the well. The drilling rig works like an enormous electric hand drill, of which the derrick would be the body, the drill strings, the drive, and the drilling tool, the drill bit. The most usual tool is an assembly of 3 cones, from which comes the name tricone, in very hard steel, which crushes the rock. Sometimes, when the rock being drilled is very resistant, a single block tool encrusted with diamonds is used. This wears down the rock by abrasion. Through the drill pipes, at the extremity of which the drill bit rotates, a special mud is injected, which the mud engineer prepares and controls. This mud cools the drill bit and consolidates the sides of the borehole. Moreover, it avoids a gushing of oil, gas or water from the layer being drilled by equilibrating the pressure. Finally, the mud cleans the bottom of the well. As it makes its way along the pipes, it carries the rock fragments, cuttings, to the surface. The geologist examines these cuttings to discover the characteristics of the rocks being drilled and to detect eventual shows of hydrocarbons. The cuttings, fragments of rock crushed by the drill bit, are brought back up to the surface by the mud. To obtain information on the characteristics of the rock being drilled, a core sample is taken. The drill bit is replaced by a hollow tool called a core sampler, which extracts a cylindrical sample of several meters of rock. This core supplies data on the nature of the rock, the inclination of the layers, the structure, permeability, porosity, fluid content, and the fossils present. After having drilled a few hundred meters, the explorers and drillers undertake measurements called loggings down the hole by lowering electronic tools into the well to measure the physical parameters of the rock being drilled. These measures validate or invalidate or make more precise the hypotheses put forward earlier about the rocks and the fluids that they contain. The log engineer is responsible for the analysis of the results of the various loggings. The sides of the well are then reinforced by steel tubes screwed end to end. These tubes, called casings, are cemented into the ground. They isolate the various layers encountered. When hydrocarbons are found, and if the pressure is sufficient to allow them to come to the surface naturally, the drillers do a flow check. The oil is allowed to come to the surface during several hours or several days through a calibrated hole. The quantity recovered is measured, as are the changes in pressure at the bottom of the well. In this way, a little more knowledge is gained about the probable productivity of the field. If the field seems promising, the exploration team ends the first discovery well and goes on to drill a second, even several others, several hundred or 1,000 meters further away. In this way, the exploration team is able to refine its knowledge about the characteristics of the field. The decision to stop drilling is made only when all these appraisal wells have provided sufficient information either to give up the exploration or to envisage future production.
20 to 50 Oke. centimeters. Sekilas mengenai ilustrasi pertambangan migas ya. Karena biasanya kalau waktu saya belajar migas, cuma baca ketentuan doang, puyeng ya. Dengan ada ilustrasi, kebayang nih, oh yang mau saya lihat itu adalah PBB untuk kawasan seperti yang tadi teman-teman lihat. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Oke. Nah, kita boleh masuk ke PBB pertambangan, teman-teman. Nanti kita ketemu dengan 3 jenis tambang. Ada tambang migas, minyak dan gas bumi, ada juga tambang panas bumi, ada tambang mineral atau batu bara. Ya, nanti pertama kita migas dulu ya pertama-tama. Nah, untuk objek pajak migas itu ya, atau objek pajak pertambangan pada umumnya, sesuai dengan definisi di Undang-Undang PBB, ya, bahwa objek berupa bumi itu ada yang berupa tanah, yaitu adalah yang ada di daratan, ya. Ada juga yang lepas pantai. Ya. Selain itu, definisi bumi selain permukaan bumi, yaitu adalah juga tubuh bumi. Nah, di pertambangan, nanti tubuh bumi itu yang ada di bawah permukaan bumi nanti akan dikategorikan menjadi tubuh bumi yang masih dalam tahap eksplorasi, ya, atau tahap tubuh bumi yang sudah ada ekstraksi sumber daya alam. Tentu saja eksplorasi ini masih survei gitu ya, studi geologis, itu masih eksplorasi, belum ada proses ekstraksi. Sedangkan kalau di tubuh bumi yang sudah ada proses pengambilan sumber daya alam, itu disebut dengan tubuh bumi eksploitasi untuk PBB migas. Nanti kalau ntar kita ngomongin mineral dan batu bara, ada sedikit perbedaan nomenklatur, namanya adalah tahap operasi produksi. Tapi itu hanya yang di minerba aja. Untuk migas dan panas bumi, istilahnya adalah tubuh bumi eksploitasi. Oke. Jadi sekarang, kalau sebelumnya kita baru ketemu sama onshore doang, ya, untuk kebun dan juga hutan, ya, sekarang kita mulai masuk ke offshore dan juga tubuh bumi. Ya, karena sampai saat ini belum ada kebun atau hutan di offshore, apalagi di tubuh bumi. Nah, untuk tambang, itu bisa di onshore, bisa di offshore. Dan pasti ada jenis objek pajak berupa tubuh bumi. Oke. Konsekuensinya apa terhadap penghitungan PBB terutang, teman-teman? Konsekuensi yang teman-teman perlu tahu adalah bahwa akan ada setidaknya, gitu ya, 2 SPPT. Setidak-tidaknya. Yang udah pasti itu adalah untuk tubuh bumi. Yang udah pasti, oke, saya sebutkan di awal. Nanti pasangannya bisa dengan onshore atau dengan offshore atau kombinasi kedua-duanya. Ya, setidaknya minimal itu ada 2 SPPT. Ya, antara tubuh bumi dengan onshore atau tubuh bumi dengan offshore. Kalau onshore ternyata ada di 5 kabupaten, gitu ya, berarti ada 6 SPPT. Ya, 1 untuk tubuh bumi dan 5 untuk permukaan setiap kabupatennya. Oke, jadi untuk pertambangan setidak-tidaknya ada 2 SPPT. Ya. Untuk objek pertambangan migas, ya, sesuai dengan namanya, ya, bahwa objek PBB pertambangan adalah kawasan. Kawasan yang ada di pertambangan minyak dan gas bumi. Oke. So, apa nih definisi kawasan? Itu adalah
yang ada di wilayah kerja. Nah, kalau di kebun dan di hutan dokumennya adalah berupa IUP, gitu ya. Di migas nama dokumennya adalah kontrak kerjasama, di mana wilayah pengelolaannya, gitu ya, itu namanya adalah wilayah kerja migas, atau biasa kita bilang WK. Oke. Di luasan bumi, gitu ya, luasan bumi yang menjadi hak untuk dimanfaatkan oleh si kontraktor migas, nah bisa disebut dengan kontraktor, itu adalah namanya wilayah kerja. Jadi mungkin nanti saya akan ngomong WK itu maksudnya adalah wilayah kerja. Ya, sip. Nah, selain area yang ada di wilayah kerja, ya, termasuk juga, misalnya A ini adalah wilayah kerja, termasuk juga B, yaitu adalah wilayah di luar WK, tapi masih terhubung oleh jalan, atau mungkin terhubung oleh jembatan. Bisa juga yang dihubungkan oleh sungai, atau memang yang dia berhimpit dengan wilayah kerja, atau yang dihubungkan dengan pipa. Oke, jadi sama dengan ketentuan di kebun dan hutan yang bilang bahwa objek PBB itu adalah areal yang ada di dalam dokumen legal. Kalau di kebun adalah IUP, di hutan adalah IUP-HHK-HA atau IUP-HHK-HTI dan seterusnya. Sedangkan kalau di migas itu adalah luas yang ada di dokumen kontrak, yaitu luas wilayah kerja migas, WK migas. Dan juga areal yang terintegrasi dengan WK, B, C, D, E, F. Itu yang kita bilang dengan wilayah yang terintegrasi dengan wilayah kerja. Ya, jadi B, C, D, F itu masuk wilayah kerja. Masuk objek PBB. Meskipun dia bukan ada di wilayah kerja. Oke. Untuk yang nggak dikenakan PBB itu masih sama. Yang pertama adalah areal yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB, ya, dan ya, permukaan bumi yang tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau wajib pajak. Ya. Secara konsep sedikit mirip, tapi kata-katanya berbeda. Kalau di hutan atau tambang, yaitu apa? Areal yang dimiliki haknya oleh pihak lain, gitu ya, yang dimanfaatkan atau dikuasai secara sah atau dimanfaatkan secara sah oleh pihak lain. Nah, kalau di migas, kata-katanya adalah kalau ada permukaan bumi yang tidak dimiliki haknya atau tidak diperoleh manfaatnya, maka dia termasuk objek yang tidak dikenakan PBB pertambangan migas. Oke, jadi kalau memang pada dasarnya tidak memiliki hak atau tidak memperoleh manfaat dari luas permukaan bumi, permukaan ya, bukan bumi, tapi hanya permukaan aja, baik berupa daratan maupun perairan, maka dia tidak dikenakan PBB pertambangan gas. Ilustrasinya kayak gimana tuh? Contoh, ketika perusahaan mendapatkan izin atau berhasil mendapatkan kontrak migas, gitu ya, kontrak untuk mengelola atau untuk mengekstraksi migas dari perut bumi Indonesia, maka mereka akan mendapatkan wilayah kerja, gitu ya, sebagaimana ditunjukkan oleh garis berwarna hijau ini. Oke. Sehingga ini luas WK itu yang ada di garis hijau ini, seluas ini. Nah, luas tubuh bumi itu adalah seluas WK. Jadi kalau tanya, terus berapa nih luas tubuh bumi yang dikenakan PBB? Maka dia adalah seluas wilayah kerja. Kalau tanya, berapa luas permukaan bumi yang dikenakan PBB? Maka yang kena PBB hanya yang dipunyai haknya oleh kontraktor migas. Jadi ketika memperoleh kontrak, dapat WK seluas berwarna hijau, maka
maka perusahaan belum punya izin eksklusif untuk mengambil sumber daya alam migas yang ada di bawah wilayah berwarna hijau. Baru itu buminya doang. Permukaannya belum ada. Kemudian mereka melakukan studi geologis tadi itu, dicari mana titik yang paling menguntungkan untuk melakukan drilling, untuk ngebor, untuk ngambil minyaknya. Oke. Setelah disurvei, oh ternyata di titik ini yang bagus. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Titik ini yang paling bagus. Yang paling dekat dengan sumber dayanya. Oke. Maka perusahaan bisa membebaskan beli tanah ini dari masyarakat sekitar. Karena aslinya di atasnya bukan punya perusahaan, tapi masih punya masyarakat. Setelah dibeli, setelah diakuisisi haknya, maka permukaan inilah yang tadi garis putus-putus berwarna biru inilah yang dikenakan PBB P5L. Sedangkan di luarnya ini masih punyanya haknya hak warga, misalnya kenanya PBB P2. Yang menjadi objek PBB migas untuk permukaannya adalah yang sudah dikuasai saja haknya. Oke, sip. Permukaan bumi pun sebagaimana di kebun dan hutan terbagi ke beberapa area untuk kepentingan penetapan NJOP. Nama-namanya sama, ada area produktif, ada area belum produktif, ada area tidak produktif, ada area emplasemen, dan ada area pengaman. Ya, jadi ini sama nama-namanya dengan PBB perkebunan. Karena kalau di hutan kan bisa tambahan area konservasi ya, dan perlindungan. Di migas nggak ada. Definisinya agak mirip gitu ya. Kalau area produktif migas itu area yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi minyak. Bentar ya. Ya, ini contohnya gambar berwarna oranye. Nah, jadi dari sebagian kawasan yang sudah dikuasai, maka sebagian wilayah tertentu digunakan untuk memang untuk membangun sumurnya, sumur minyaknya, untuk menyedot minyak dari dalam bumi. Area yang digunakan untuk proses penambangan itulah yang kita bilang dengan area produktif. Oke. Sedangkan area belum produktif yaitu area yang secara survei sudah bisa dibilang, oh di sini ada minyaknya, ini bisa dibuat atau dibangun tambangnya, sumurnya, dan buat drilling bisa, tapi belum. Maka itu masuk kategori area belum produktif. Ya kan kalau kita di video, pertambangan itu bisa menanam puluhan sampai ratusan tambang. Ya, tambang itu drillingnya untuk tempat menyedot si minyaknya. Yang belum produktif ini yang belum dibangun pengeborannya. Tapi sudah ada survei, sudah diketahui bahwa di sini area sini akan dibangun pertambangan yang lain selain yang ada di area produktif. Oke. Untuk area tidak produktif itu memang wilayah atau kawasan yang tidak bisa dibuat untuk mengambil minyak buminya atau mengambil gas buminya. Termasuk juga area yang sudah selesai. Jadi kalau habis diambil itu, ya, kalau misalnya sudah disedot, terus di titik itu sudah tidak bisa lagi dilakukan penambangan, atau mungkin sudah tidak ekonomis lagi, tidak menguntungkan, maka tambangan ditutup biasanya. Ya, sumurnya itu masih ada di situ, cuma ditutup, menyatakan bahwa minyak yang di titik ini sudah habis, ya, atau sudah tidak ekonomis. Ya, kalau ngambil masih bisa, cuman kosnya lebih besar. Mungkin seperti itu. Nah, kalau ada tempat seperti itu ya sudah ditinggalkan, sudah pernah diambil tapi sekarang tidak bisa diambil lagi, itu juga masuk kategori area tidak produktif. Oke. Area pengaman definisinya sama, dan juga area emplasemen. Definisi juga masih sama, yaitu area yang digunakan untuk bangunan. Oke, jadi nama-namanya sama, definisinya menyesuaikan dengan karakteristik pertambangan. Untuk area offshore itu tidak dibagi-bagi ke ada area produktif, tidak. Nggak ada area-area seperti itu. Pokoknya kalau tambangnya ada di permukaan air, ya, maka satu wilayah inilah yang disebut dengan area offshore. Berapa luas yang dikenakan PBB? Sama. Untuk luas tubuh bumi yang dikenakan PBB itu adalah seluas wilayah kerja.
Jadi contohnya misalnya seluas wilayah di bawah garis berwarna merah ini. Ini merupakan luas untuk tubuh bumi yang kena PBB. Sedangkan untuk permukaan airnya yang dikenakan PBB hanya yang dimiliki izinnya setelah dimohonkan izinnya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Kementerian Perhubungan. Jadi nggak seluas WK untuk permukaan airnya, tapi cukup yang garis titik-titik berwarna kuning. Kenapa? Karena kalau sudah masuk wilayah sini, nggak boleh nih ada kapal siar masuk sini gitu ya. Lihat tambang yuk gitu. Nah, nggak bisa. Atau nelayan ngambilkan di sini juga nggak boleh. Karena sudah masuk ke wilayah eksklusifnya si penambang. Ya, karena berbahaya gitu ya. Ini juga sudah masuk wilayah eksklusif. Yang boleh masukin wilayah itu ya hanya si penambangnya saja. Oke. Jadi untuk permukaan, perhatikan, permukaan itu hanya wilayah yang dimanfaatkan oleh si wajib pajak aja. Kalau ada wilayah yang permukaan yang haknya mesti dimiliki oleh pihak lain, maka dia bukan permukaan yang dikenakan PBB. Berbeda halnya dengan tubuh bumi. Kalau tubuh bumi langsung seluas wilayah kerja. Oke, sip. Permukaan darat udah, permukaan perairan udah. Sekarang kita masuk ke tubuh bumi. Ya. Untuk tubuh bumi gimana? Nah, untuk tubuh bumi, seperti disampaikan dari awal, dibedakan atau dikategorikan menjadi dua jenis tubuh bumi. Untuk kepentingan penentuan NJOP tentunya. Ada tubuh bumi eksplorasi, yaitu tubuh bumi di mana statusnya masih dalam tahap survei geologis, gitu ya, atau masih mencari-cari titik drillingnya yang mana, gitu ya. Masih ngecek ada minyak bumi yang cukup kan nih untuk mulai diolah, untuk mulai diekstraksi. Itu masih kategori eksplorasi. Sedangkan kalau sudah mulai ada proses lifting, proses pengambilan migas, itu kategorinya adalah eksploitasi. Nah, status eksploitasi ini menempel ke tubuh bumi, bukan nempel ke permukaannya. Ya, jadi ini hanya ada istilah di tubuh buminya aja. Dan yang menentukan dia masih eksplorasi atau eksploitasi bukan DJP, tapi Kementerian SDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oke. Kalau sudah eksploitasi, dapat tuh perubahan status. Oh, sekarang tahapannya sudah eksploitasi. Ya, oke, sip. Pertama dari permukaan, onshore, offshore, tubuh bumi. Berikutnya adalah bangunan. Harus perbedaan teman-teman. Kalau di kebun sama hutan, kita hanya punya bangunan di areal emplacement aja. Oke. Tapi untuk pertambangan migas, bangunan migas dulu, itu bangunan bukan hanya ada di areal emplacement aja, tapi ada juga di areal produktif. Apa tuh? Tadi sumur, ya, tempat buat ngebornya. Itu masuk rig-nya, drilling rig-nya itu ada di areal produktif. Ya, jadi bangunannya bukan hanya ada di emplacement aja, tapi juga mungkin ada di area produktif. Atau ada juga mungkin di area tidak produktif. Yang mana nih? Itu adalah kalau sumur-sumurnya sudah tidak aktif. Sumur-sumurnya sudah tidak aktif, gitu ya. Biasanya yang ditanam ke dalam bumi itu tidak diberesin lagi, masih ada di situ. Nah, itu juga masuk kategori bangunan, kita bilang itu bangunan, dan dia ada di area tidak produktif. Jadi selain emplacement, nanti penghitungan bangunannya itu ada bangunan area produktif, ada juga bangunan di area tidak produktif. Oke, yang terakhir yaitu bangunan di area offshore. Apa tuh? Tadi kilang minyak lepas pantai, sesuai yang ada di gambar. Gitu ya? Oke. Definisi aman? Ilustrasi mengenai jenis pajak, jenis objek pajaknya. Ada yang perlu saya ulang? Oke. Izin tanya, Pak. Ya. Kapal, Pak, kapal yang biasanya dibuat untuk penyimpanan minyak gitu, Pak, itu termasuk bangunan atau termasuk
kapal jasa gitu, Pak. Oke. Kalau kita bilang bangunan, dia harus berada di satu titik tetap secara tetap. Ya kan? Seperti ketika kita ngomongin FSRU. Dia sebenarnya kapal, tapi dia terikat di MOI selama setahun lebih. Kalau kapalnya itu hanya menampung minyak, tanker gitu kan ya, terus dianya nggak ada di situ selama kontrak waktu tertentu, maka dia nggak masuk kategori bangunan biasanya. Tapi si drilling lepas pantainya yang bisa dianggap sebagai bangunan. Kalau kapal lautnya enggak biasanya. Kecuali pengolahan. Karena kalau pengolahan, kayak FSRU itu, dia nggak kemana-mana. Dia dari situ aja. Nanti kapal tankernya merapat gitu ya, minta tolong diolahin, kemudian dia berangkat lagi ke pembelinya. Jadi dari objek pertambangan, terus si FSRU tengah laut, ada di tengah laut, parkir, kapal tankernya mampir, pergi lagi. Tapi kalau tankernya itu memang hanya tempat penampungan, terus langsung ke tempat lain, tidak menetap, maka kapalnya bukan berupa bangunan. Baik, Pak. Oke. Ya, kita mesti ngelihat di lapangan seperti apa. Ya, kalau memang kapalnya di situ aja sama kontraknya lama ya susah juga sih. Kalau kapal ya kapal bukan bangunan sebenarnya. Kapal itu bangunan terapung ya. Kayaknya kalau kapal tanker penyimpan minyak seharusnya nggak masuk tuh kategori bangunan. Ya, oke. Ya, kita mesti lihat case per case kayaknya kalau hal ini. Yang lain mengenai definisi, ilustrasinya dapat ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Untuk penetapan NJOP dari jenis-jenis objek yang tadi sudah kita bahas, ini agak sedikit berbeda antara di kebun, hutan dengan tambang. Ya. Untuk di migas, penentuan NJOP untuk belum produktif dan emplasemen itu menggunakan perbandingan harga. Well, bagian ini masih sama dengan PBB kebun dan hutan. Tapi untuk area produktif, area tidak produktif, dan area pengaman, ya, sekarang menggunakan adjustment dari area belum produktif. Kalau di kebun sama hutan hanya area pengaman aja yang menggunakan penyesuaian dari area belum produktif. Kalau migas sekarang area produktif dan area tidak produktif juga diambil dari penyesuaian area belum produktif. Oke. Ini untuk penetapan NJOP permukaan bumi onshore. Untuk permukaan bumi offshore, untuk permukaan bumi offshore itu ditetapkan sebesar 11.458 per meter persegi. Ya, jadi nggak perlu cari-cari lagi, itu langsung per meter persegi. Nah, khusus untuk NJOP yang ini karena dia nggak ada area-area lagi, ini sudah merupakan NJOP untuk offshore, yang ini tidak perlu dibulatkan ke bawah sampai puluhan penuh. Ya teman-teman ya, karena ini bukan NJOP per meter persegi hasil penilaian, bukan ada di laporan penilaian. Oke. Lalu berapa NJOP offshore-nya? NJOP offshore-nya adalah sebesar 11.458 ini ya, dikali dengan luas wilayah kerja. Luas wilayah kerja dikali dengan luas permukaan yang dikenakan PBB. Yang mana tuh? Yang ini. Oke. Jadi untuk permukaan offshore berapa NJOP-nya adalah 11.458 dikali dengan kotak-kotak berwarna luas, kotak-kotak berwarna kuning. Nah, ini. Ya. Oke. Untuk tubuh bumi onshore tadi udah ada yang pendekatan data pasar ya penyesuaian. Offshore pakai cap dirjen pajak.
Untuk tubuh bumi dalam penetapan NJOP terbagi dua. Ada yang eksplorasi, ada yang eksploitasi. Eksplorasi di sini adalah ketika tubuh buminya belum ada proses pengambilan sumber daya alam. Migasnya belum diambil, belum ada proses lifting. Oke, tapi sudah diperoleh nih kontraknya. Jadi kontraktor migas itu meskipun belum ada yang diekstraksi, sudah harus bayar PBB. Meskipun, kalau ingat, tubuh bumi migas dalam tahap eksplorasi, gitu ya, kalau dia ditandatangani setelah PP 79, teman-teman sudah jawab di UTS, itu mendapatkan pengurangan. Ada diskon sebesar 100% untuk tubuh bumi eksplorasi. Tubuh buminya aja, permukaannya tidak ada diskon. Oke. Karena sudah ditetapkan bahwa NJOP tubuh buminya adalah 140 per meter persegi, maka NJOP-nya itu adalah 140 dikali luas wilayah kerja. Berbeda dengan tadi permukaan. Kalau permukaan adalah 11.468, ya sama-sama pakai KM Dirjen Pajak, tapi dikalinya luas permukaan yang dikenakan PBB. Tapi untuk tubuh bumi eksplorasi, itu 140 dikali luas wilayah kerja. Oke? Oke. Nah, yang eksploitasi, ya? Ini Pak, boleh minta diulang yang 100% itu tadi ya Pak? Oke. PP tadi Pak. Oke. Untuk tubuh bumi eksplorasi, ya, ada ketentuan mendapatkan pengurangan PBB. Ya, saya kita udah ngobrol di pertemuan ke-5 atau ke-6, saya lupa. Dapat pengurangan PBB. Pengurangan apa? Yaitu untuk NJOP, untuk PBB terutang, tubuh bumi dalam tahap eksplorasi. Pengurangannya sebesar 100%. Oke. Ketentuannya apa? Ketentuannya di buku nih. Pertama, saya lupa sih apa. Pertama adalah dia ditandatangani setelah PP 79 tahun 2014 kalau nggak salah, atau 2013 saya lupa. Kemudian sudah menyampaikan SPOP, terus sudah mengajukan keterangan ke Kementerian Keuangan, panjang detailnya, ya di bahan ajar ada, dan kemarin kita bahas ketika bahas mengenai pengurangan PBB. Jadi dihitung dulu berapa NJOP-nya, berapa PBB terutangnya. Nanti di poin nomor 8 dia ada pengurangan gitu kan ya, kalau nggak salah 7 atau 8 ya, pengurangan, maka kita bilang itu pengurangan 100%. Jadi ini bayar 0. Nah, untuk tubuh buminya saja. Oke, jadi misalnya saya PT Adi baru mendapatkan kontrak migas, gitu ya, permukaan dan tubuh bumi onshore. Permukaan onshore dan tubuh bumi. Oke, tapi sedang tahap eksplorasi, maka PBB terutangnya dihitungin dua-duanya, buat permukaan dan juga buat tubuh bumi, tapi PBB tubuh buminya dapat pengurangan sebesar 100%. Gitu ya, Mas Eno. Baik Pak, terima kasih. Oke. Untuk yang sudah eksploitasi, ya, itu menggunakan pendekatan pendapatan. Oke, pendekatan itu kalau di kuliah teman-teman pendekatan itu pakai pendapatan bersih atau pendapatan kotor? Pas kuliah di mana? Belum pernah dapat pendekatan apa? Pengantar ilmu penilaian itu mungkin yang menjelaskan pendekatan pendapatan secara teoritis? Belum? Sudah, Pak. Oh, udah? Oke. Di mata kuliah tersebut pakai pendekatannya, kalau pakai pendapatan bersih itu pendapatan kotor. Lupa? Oke, itu bisa dibuka-buka lagi. Kalau ada waktu. Oke. Kalau di PBB migas, berbeda dengan yang ada di hutan alam, itu pakai pendapatan kotor. Teman. Ya. Pendapatan kotor dapat dari mana nih? Ya, seperti mana?
supaya ada keseragaman dengan semua kontraktor migas, dia juga tidak membedakan supaya tidak ada perbedaan antara masing-masing penilai, maka ditetapkan bahwa besarnya pendapatan kotor itu adalah jumlah penjualan kotor yang diakui oleh perusahaan dalam frequent quarterly report di triwulan keempat. Nah, kenapa yang triwulan keempat? Karena semua yang dilaporkan dalam triwulan keempat itu sudah mencakup penjualan kotor dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Tentu saja ini di tahun sebelum tahun pajak. FQR ini merupakan dokumen resmi yang harus disampaikan oleh kontraktor migas kepada Kementerian SDM setiap tahunnya. Sehingga kita menyelaraskan nih antara omset yang diakui ke SDM, ya, itu dia yang kita jadikan dasar untuk penentuan pendapatan kotor untuk menghitung NJOP tubuh bumi. Nah, kalau si penjual, dan emang kebanyakan FQR itu dalam bentuk mata uang dolar. Untuk mengkonversi laporan di FQR ke rupiah, karena ke PBB bayarnya rupiah, itu dikonversi menggunakan kurs pajak yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Januari tahun pajak. Jadi misalnya kita mau menghitung PBB tahun pajak 2021, ya, maka kita melihat laporan FQR tahun 2020, nanti dikalikan dengan kurs tahun 2021, 1 Januari 2021. Oke, nyambung ke sini? Nyambung ya? Boleh diulang, Pak? Oke. Dan dulu bagaimana nih? Oke, untuk menghitung NJOP tubuh bumi, gitu ya, itu pendapatan kotor dikali angka kapitalisasi. Pendapatan kotornya dapat dari mana? Dapat dari angka dalam laporan resmi kontraktor ke SDM. Ya, namanya FQR, Frequent Quarterly Report, di triwulan keempat. Kenapa hanya triwulan keempat aja? Karena ini sudah include semua penjualan selama setahun. Yang diambil adalah penjualan kotor di tahun sebelum tahun pajak. Oke, jadi kalau kita menghitung PBB tahun 2021, maka kita melihat FQR triwulan 4 tahun 2020. Kenapa? Karena FQR triwulan 4 2021 belum ada. Oke. Dan FQR ini biasanya laporannya dilaporkan dalam bentuk dolar. Karena PBB-nya dibayar dalam mata uang rupiah, maka kita perlu mengkonversi dulu nih, berapa penjualan kotor dalam bentuk dolar tersebut, kita konversi ke rupiah. Cara konversi gimana? Kita kalikan dengan kurs, ya, kursnya bukan kurs BI, tapi kurs yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan per tanggal 1 Januari tahun pajak. Jadi kalau kita menghitung PBB tahun 2021, kita pakai laporan FQR tahun 2020 dikali dengan kurs 1 Januari 2021. Oke, cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian dikalikan dengan angka kapitalisasi sebesar 10,04 untuk migas. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata di FQR triwulan 4-nya penjualan kotornya masih 0? Mungkin nggak? Mungkin aja. Misalnya dia baru mulai eksploitasi di tanggal 25 Desember. Ya. Baru mulai eksploitasi 5 Desember gitu ya. Tapi ditunda penambangannya. Status eksploitasi sudah berubah tanggal 25 Desember, tapi penambangannya dimulai nanti di bulan Januari. Kalau memang kasusnya seperti ini, maka untuk menghitung NJOP tubuh bumi menggunakan ketentuan yang sama pada menghitung NJOP eksplorasi, yaitu 140 dikali luas WK. Tapi nggak ada diskon. Kenapa nggak ada diskon? Karena sudah dalam tahap eksploitasi.
Oke. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. FQR ini tuh bentuknya kayak laporan keuangan atau laporan bagaimana, Pak? Bentuknya seperti laporan keuangan. Ya, bentuknya itu adalah FQR itu laporan kinerja penambang migas, ya. Per bulan berapa nambangnya, terus kategori minyaknya, minyak yang seperti apa yang boleh tahu sebenarnya nih? Gimana Mas? Nah, Sebenarnya mau ditahu yang pengen ditanya apanya nih? ya, mungkin itunya penjualan kotornya itu mungkin. Di sini tertulis bahwa penjualan kotor adalah sekian. Jadi di state secara jelas. Meskipun memang tebal, bacanya susah, tapi memang semua penjualan dilaporkan dalam FPA tersebut. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke. Karena sebelum ketentuan di PMK 186, teman-teman, ini para penilai menghitung sendiri sesuai dengan laporan wajib pajak. Ya. Saya jualnya misalnya 100.000 barel, gitu ya. Begitu lapor ke SDM, bilangnya penjualannya 150.000 barel. Jadi kadang-kadang ada perbedaan antara diakui wajib pajak dengan yang dilaporkan ke SDM. Karena mereka berdalih, ini cut off date sekian. Jadi kita menghitung, asal-asal apapun, saya terjadi perbedaan antara pelaporan di kepentingan PBB, pelaporan SPT kadang-kadang, dan juga pelaporan ke SDM. Untuk memudahkan cross-check, maka sekarang PBB Migas, penjualan kotornya menggunakan yang ada di FTA. Kenapa? Karena FTA itu dokumen mandatori yang harus dilaporkan, harus di-submit ke SDM setiap tahun, setiap triwulan. Oke ya? Oke. NJOP untuk permukaan udah, offshore udah, tubuh bumi eksplorasi udah, eksploitasi udah. Oke, masing-masing punya caranya. Oke. Yang perlu kita perhatikan bahwa untuk menghitung PBB migas, gitu ya, ini kalau diagramnya teman-teman udah berkali-kali melihat, udah tahu. Ya. Ingat bahwa onshore itu punya knob-nya sendiri, ya, sehingga ketika menghitung PBB terutang untuk migas, ada yang untuk onshore, ada yang untuk offshore, kan juga punya knob sendiri, dan juga ada untuk tubuh bumi. Jadi teman-teman, ketika menghitung kasus migas, ya, itu akan ada dua PBB terutang, ya, yang itu dulu nih, berapa NJOP untuk permukaan, berapa untuk tubuh bumi. Oke, baru menggunakan skema ini. Ingat bahwa NJOP TKP itu hanya 1 kali per wajib pajak. Sehingga sebelum teman-teman kurangkan dengan NJOP TKP, bandingkan dulu antara yang permukaan dengan yang tubuh bumi. Oke, karena NJOP TKP-nya hanya dapat diberikan 1 kali untuk setiap wajib pajak. Sama sini mau tanya? Nggak ada? Oke, untuk resume onshore teman-teman sudah tahu sudah seperti ini. Jangan lupa mungkin untuk bangunan, gitu ya. Nanti perlu melihat juga bangunan ada yang di onshore, ada bangunan mungkin di offshore. Offshore. Ini bangunan mungkin ada yang di produktif, ada juga mungkin yang tidak produktif, atau yang sudah pasti ada di emplacement. Ya, sedangkan untuk offshore ya hanya ada di offshore aja bangunannya. Oke, untuk ini perhatikan apakah dia dalam sudah tahap eksploitasi atau masih
eksplorasi. Oke, saya tanya dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kan tadi untuk NJO PTKP-nya cuma boleh dikenain ke satu SPPT aja ya, Pak, yang tertinggi gitu. Misal yang tertingginya tuh ada di area SPPT Tubuh Bumi. Kan NJO PTKP-nya berarti udah untuk ngurangin SPPT Tubuh Bumi kan, Pak? Tapi itu si SPPT Tubuh Buminya tuh memenuhi kriteria untuk dikurangi 100%. Apakah dialihkan ke yang lebih murah lagi atau tetap dijadiin di situ, Pak, NJO PTKP-nya? Oke. Jarang sih ya kalau masih eksplorasi. Tapi kalau memang setelah dihitung, karena kalau kita ngomong ketentuan gitu ya, memang kalau memang di sini NJOP eksplorasinya lebih besar dibanding misalnya, let's say offshore ya, paling dekat, jadi saya bilang offshore. Ternyata di sini 1 miliar gitu ya, di sini 2 miliar. Padahal masih dalam tahap eksplorasi dapat pengurangan. Ya udah, nggak masalah. Kita nggak melanggar ketentuan. Ya meskipun biasanya kalau eksplorasi sama permukaannya lebih besar permukaannya biasanya. Tapi sesuai dengan ketentuan seperti itu. Oke? Jadi kalau misal lebih besar yang tubuh bumi tadi tetap ngurangin tubuh bumi gitu, Pak? Ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Out of the box kali ini. Ada soal kayak gitu kali tahun lalu ya, saya belum lihat. Oke, yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Terkait yang offshore tadi, Pak, itu kan pakai areal yang dikenakan PBB kan, Pak. Terus itu yang menghitung Menteri SDM atau nilai juga, Pak, luas daerah itu? Nih, luas objek ini ya? Iya, Pak. Oke, luas objek itu berdasarkan dokumen perizinan yang didapat dari KKP, setahu saya. KKP itu perhubungan ya, KKP. Perhubungan itu untuk sektor lainnya. Jadi yang mengukur berapa objeknya nggak mungkin diukur secara fisik. Oke, gimana cara mengukurnya? Kan susah tuh, ya. Sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan oleh KKP. Jadi penilai pada prakteknya nggak pernah mengukur sih, luasan perairannya berapa nggak pernah. Tapi sesuai izin didapatkan oleh kontraktor. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Sip. Yuk, yang lain teman-teman ada pertanyaan? Onshore, offshore, cukup? Oke. Kalau memang udah nggak ada yang mau ditanyain, saya mau kirim soal. Ke grup ya. Kita punya grup kelas nggak sih? Kalau nggak ada, saya ke chat aja nih. Ada ya? Ada, Pak. Ya, Pak. Oh, nggak ada. Oh, ada stripnya. Oke. Oke, soal sudah mendarat di grup. Ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih? Sekalian break asar dulu mungkin. Sekarang 15.26. Jam 4, oke? Cepetan jam 4? Pak. Mas ya, oke. Kalau gitu, kalau memang oke jam 4, kita ntar jam 4 balik. Silakan teman-teman coba dibikin Excel-nya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Baik, Pak. Oke, sip. Silakan didiskusikan bersama teman-teman sekelas, boleh. Silakan dikoordinir oleh ketua kelas. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Kita jam 4 mulai lagi ya. Pak.
Oke. Yang tahun 2020 itu, Pak. Oke. Berarti hasil dalam FPR 300.000 barel gitu ya. Dikalikan dengan apa itu Pak tadi per USD-nya itu Pak apa harga itu. Saya juga lupa informasinya gimana. Kita buka ya. Oke. Terus habis itu? Terus kemudian disesuaikan kan harga per barelnya itu dalam US dollar. Kemudian kita sesuaikan dengan rupiah, yaitu menggunakan kurs rupiah yang tahun 2021, tapi yang menurut Menteri Keuangan. Kan di situ ada menurut BI sama Menteri Keuangan itu Pak. Jadi menurut itu 14.175 yang menurut BI atau menurut Kementerian Keuangan dok? Menurut Menteri Keuangan. Beneran? Coba dicek lagi soalnya. 0,228 hari. Oh iya. Iya Pak, Oke. Maaf salah. Tinggal diganti aja. Sip, tinggal diganti aja. Karena otomatis berubah nanti kan? Ya, ini Pak. Oke. Kemudian diapain? Harga penjualan dalam rupiah itu kan sudah disesuaikan dengan kurs, lalu dikalikan dengan angka kapitalisasinya yaitu 10,04. Terus didapatkan NJOP tubuh buminya sebesar ini Pak, 1,5 triliun sekian. Oke. Terus setelah itu kita menghitung yang onshore. Yang onshore ini, teman-teman ada yang mau tanyain dulu mengenai hitung-hitungan NJOP dengan pendapatan? Oke, karena nggak ada respon kita lanjut. Ya Pak. Kemudian kita hitung yang onshore. Yang onshore-nya itu ada areal produktif, belum produktif, tidak produktif, sama areal emplasmen. Untuk areal emplasmennya ini kita cari dulu per arealnya. Sebelumnya yang ini aja dulu. Areal produktifnya itu 5 hektar, kemudian NJOP per meter perseginya 22.000 dan didapatkan NJOP-nya segini. Begitupun dengan areal belum produktif dan juga tidak produktif. Nah, kemudian untuk yang areal emplasmennya itu dihitung dari yang bangunan, yaitu ada kantor, perumahan pegawai, tangki, oli processing plant, sama ini Pak saya bingung yang sumur minyaknya ini masuk ke tanahnya dihitung atau enggak, soalnya informasinya cuma satu Pak, itu maksudnya gimana? Oke. Untuk sumur minyak aktif itu ada di areal produktif. Jadi tetap dimasukkan ketika kita menghitung NJOP bangunan, tapi luas areal emplasemennya tidak termasuk yang sumur minyak. Oh iya. Jadi ditambahkan ke areal produktif Pak ini? Nggak usah. Oh enggak. Sudah termasuk di area produktif sebenarnya. Hanya saja itu tidak perlu kita include di areal emplasement. Oh iya. Ya, berarti seperti ini ya Pak. Ini benar. Ya, kemungkinan seperti itu. Ya, setelah dihitung NJOP untuk areal emplasment kita masukkan ke sini. Untuk luasnya itu 13.500 meter persegi atau 1,35 hektar. Kemudian untuk NJOP-nya sebesar ini 5,4 miliar. Kemudian didapatkan NJOP bumi untuk onshore yaitu 8.550 juta. Oke. Terus habis itu kita ngitung NJOP untuk bangunannya, yaitu ada kantor, perumahan pegawai, tangki, oli processing plant, sama sumur minyak. Untuk luasnya masing-masing ini dan NJOP bangunannya ini, ya, terus kemudian didapatkan NJOP-nya segini. Lalu untuk total NJOP bangunannya yaitu 14 miliar 30 juta. Lalu untuk total NJOP onshore-nya yaitu dari NJOP bangunan dan juga NJOP bumi yang di atas tadi itu. Terus setelah itu kita hitung
PBB terutamanya. Untuk tubuh bumi, yaitu NJOP-nya yang Boleh dari... saya potong sebentar, Mbak Tiara? Ya, boleh Pak. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu mengenai penghitungan sampai sini? Mungkin ada statement kurang? Gimana? Saya guru duluan. Ya, gimana? Kamu aja, kamu gitu ya. Oh, ya, saya aja duluan, Pak. Jadi, Pak, ini Pak, saya masih bingung yang untuk bagian areal ini Pak, areal pengaman itu apa? Nah, areal pengaman itu berarti dia masuknya tank sama oil processing plant atau cuman oil processing plant aja, Pak? Areal pengaman tuh yang mana ya? Tempat semen maksudnya? Gimana Mas Eno? Ya? Keputus? Saya malah bingung sendiri, Pak. Oke, saya juga sambil lihat soalnya nih. Saya lihat di soalnya tidak ada informasi mengenai area pengaman nih. Oke, yang ada informasi di soal cuman areal produktif, belum produktif, sama tidak produktif. Oke, kemudian ada data bangunan. Sehingga kalau memang tidak ada informasi mengenai areal pengaman, kayaknya nggak perlu kita tambahin tuh. Baik Pak, saya tadi ini Pak masukin yang tank sama oil processing itu masuk ke areal pengaman. Berarti nggak ada ya Pak berarti Pak? Karena di sini adalah data bangunan gitu ya. Maka semua kalau ada permukaan yang di atas ada bangunan gitu ya, itu kita definisikan sebagai area emplasemen harusnya. Nah, karena kita tahu bahwa sumber minyak aktif itu adanya di area produktif, ya, sesuai dengan karakteristik pertambangan migas, maka ya khusus untuk sumber minyak aktif ini bukan di area emplasemen, tapi di area produktif. Jadi kita masukin nih tadi drilling rig gitu loh, sumber minyak itu yang ada di area produktif sebenarnya. Dan juga Pak satu lagi berarti kalau yang sumur minyak ini nggak perlu ditambahin lagi ya Pak, udah otomatis masuk ke area produktif seperti itu Pak? Menurut saya iya seperti itu. Karena bangunannya ada di area produktif, area produktifnya juga ada luasnya gitu ya. Saya rasa tidak perlu kita tambahkan. Karena ini data kita nggak bilang bahwa sumber minyak aktif belum masuk nih di luas yang 5 hektar. Tapi informasinya adalah data-data bangunan dan itu ada di area produktif. Kenapa yang 1-4 kita masukin area emplasemen? Karena kita nggak punya data area emplasemen. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Memang nih interpretasi soal yang jadi susah. Oke. Yang lain teman-teman, silakan tadi. Saya Pak, Adit Pak. Ya. Mau tanya ke Tiara yang ke tubuh bumi tadi, itu tubuh buminya jadinya pakai yang tahun 2020 apa 2021 ya Pak? Apanya nih? Kalau kursnya kita pakai harga ininya, harga per barelnya Pak. Oke. Harga per barelnya. Kita mau cari pendapatan kotor tahun 2020 atau 2021 nih? 2021 Pak. Kita kan hitung tahun pajak 2021. Ah, berarti kita mau cari pendapatan kotor tahun 2020 atau pendapatan kotor tahun 2021, teman-teman? 2020, Pak. 2020, Pak. Oke. Biasanya sih kalau di FTR, teman-teman, itu langsung nih. Penjualannya selama 2020, misalnya $1 juta. $1 juta. Biasanya seperti itu. Nah, kalau ada kira-kira informasi seperti ini, maka kita akan pakai harga jual rata-rata di tahun 2020. Karena yang diminta adalah penjualan atau pendapatan kotor di tahun 2020. Untuk konversinya,
karena selama tahun 2020 selalu berubah-ubah harga kursnya, ya enggak? Kan kurs itu kan per hari perubahannya. Oke. Maka ditetapkan bukan menggunakan kurs rata-rata, bukan, tapi menggunakan kurs sesuai dengan KMK. Jadi sesuai ketentuan, bukan karena insting gitu ya. Itu adalah kursnya kurs tahun 2021. Tapi untuk pendapatan kotor, kita pakai rata-rata harga jual tahun 2020. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Informasinya ya, susah ya dibaca ya. Oke, lanjut. Udah? Ada lagi? Yang mau nanya? Yang lain? Ada step yang kurang nih teman-teman. Mbak Tiara, kira-kira bisa diidentifikasi nggak? Ada step yang kurang nih. Sebelum kita sampai ketemu NJOP, harusnya diapain dulu tuh? Dicari per meter perseginya itu ya Pak? Betul. Jadi coba masuk ke tubuh bumi dulu. Ya, ini. Itu kita sudah dapat hasil perkalian antara pendapatan kotor sama angka kapitalisasi. Tapi jangan lupa kita mesti cari dulu nih berapa NJOP tubuh bumi per meter persegi ya yang sudah dilakukan pembulatan tentunya. Oke, coba dicari dulu. Bentar, Pak. Wilayah kerja ini yang 1000 kilometer itu bukan? Ya oke, tapi kita butuhnya meter persegi nih, bukan kilometer persegi. NJOP per meter persegi, berarti berapa tuh? Berapa sih? Kalau kilometer persegi berapa? 1 juta ya? Berapa? 6 Pak. Ya, oke 6 ya, 1 juta ya, berarti jadi 1 miliar berarti. 1 miliar meter persegi. Berasa yang nggak tahu ya hitungannya berapa tuh. Segitu teman-teman yang udah gitu? Apakah mirip-mirip? Oke, tinggal dilakukan pembulatan. Ya, kalau udah sampai situ oke, pakai floor boleh. Oke, kemudian? Dihitung lagi NJOP-nya, Pak. Ya, sip. Oke. Oke. Nah, ini kan langsung dikurangin, oke, langsung dikurangin 12 juta ya, oke. Sip. Yang lain, untuk tubuh bumi, ada yang bertanya lagi? Saya nggak tahu deh, untuk hitung-hitungannya saya serahkan kepada Excel ya. Serasa prosedurnya udah lengkap semua nih. Sama, Pak. Oke, sip. Sekarang yang permukaan unsur juga di step itu juga diulangi, Mbak. Ya, prosedurnya juga diulangi lagi. Iya. Enggak, ke depan kita kakak apa ya? Ya, kakak. Ada yang kurang kakak.
Langsung aja 49270 kalau ada kelihatan tuh untuk sementara ya supaya sip. Oke. Yang ininya iya Pak. Ya, yang bangunan juga sama. Bangunan juga sama. Yang area emplasmennya? Untuk bangunan, area emplasmen kan udah nggak perlu nih. Kan area emplasmen kita hanya butuh NJOP-nya aja. Oke. Nanti yang kita cari sekarang adalah untuk bangunan. Ya, langsung aja di situ. NJOP per meter persegi. Ya, oke. Sama dengan. Nah, untuk bangunan dijumlahkan semuanya. Dari kantor sampai sumur minyak. Karena itu semua bangunannya. Ya. Oke. Sip lah. Udah ketemu semuanya sekarang. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Cukup? Oke. Saya harapkan teman-teman ketika membuat di lembar jawaban UAS, gitu ya, ketika penghitungan NJOP-nya tolong dibuat seperti yang ada di SPPT ya. Ada NJOP, kemudian ada NJOP TKP, NJOP sebagai dasar penghitungan, ya. NJKP berapa persen. Jadi sesuai dengan format yang ada di SPPT. Sebagaimana yang bisa saya tampilkan di slide. Oke? Ya, nanti tinggal tinggal Excel-nya tinggal disempurnakan aja. Udah deh, nanti tinggal disalin. Ya. Oke, teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Ya udah. Kalau nggak ada, bisa di stop share. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Kan kita foto dulu ya. Saya udah panik tadi. Kita foto dulu. Saya foto 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi. Jangan lupa, seperti biasa, di awal pertemuan yang akan datang, kita akan bahas lagi soal yang sudah teman-teman siapkan. Oke, kalau gitu saya pamit. Terima kasih buat partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Kita tutup ya. Baik, Pak.